Ternyata dia ini salah satu korban imbas buruk dari pesugihan. Ternyata dia ini salah satu korban imbas buruk dari pesugihan. Perjalanan kami demi mengungkap kisah misteri pesugihan yang terjadi di dalam rumah pun berlanjut. Diyakini oleh masyarakat menjadi sumber pemikat para sosok astral pengganggu. Hal ini dikarenakan ruang tersebut dipercaya digunakan untuk pesugihan. Bagaimana kami dapat mengungkap kisah ini? Tadi ada besar sekali di sebelah sana. Tadi saya lihat ada sesuatu terbang besar dan itu bercahaya. Bercahaya, kita ke sana. Tadi Kemana? ada di Ini nggak bisa naik deh kayaknya, Rut. Bentar, tas. Apa yang kamu lihat, Rut? Sesuatu yang besar. Dari sebelah mana? Sebentar. Sakit. Rut, kenapa kita kesini, Rut? Kamu tahu yang tadi saya lihat di sana ada sesuatu besar terbang dan itu kayak bersinar. Dia di mana, Rut? Itu dia di sana. Wow, dia ini besar sekali, Tasya. Ketika dia tadi saya lihat, memang besar, tapi nggak sebesar ini. Ini begitu dia mendarat, besar sekali. Dia hitam, besar, dan dia berbulu seluruh tubuh. Kalau seperti terbang gitu maksudnya, kayak lampu nyala gitu. Suka tuh di sini kalau misalkan saya lihat. Kesini dia jadi semakin besar. Apa sumber kekuatannya dari sebelah sini atau gimana, Rut? Kamu tinggal di sini? Tapi bentar deh, Rut. Itu kamu perhatiin deh di belakang pohon-pohonnya tuh dia nggak lurus gitu loh, Rut. Tapi miring kayak tumbang atau kayak apa tanahnya ya yang longsor atau geser atau gimana sih nih? Kamu lihat nggak sih? Si makhluk hitam besar itu, dia memang tinggal di sini, Tas. Dia suka tempat yang rindang di area sini. Ini tadinya ini rindang, banyak pohon-pohon besar, pohon lebat. Tapi pada suatu hari tempat ini akhirnya longsor dan si makhluk itu akhirnya ya berpindah-pindah, nggak di tempat ini lagi. Kenapa, Rut? Dia pindah. Dia tadi terbang ke arah sana. Ke arah Tasya. mana? Mana, Rut? Sebelah sini, Tas. Hei, Ada sebuah gubuk. sebentar. Rut, feeling aku nggak enak. Kenapa? Dia bilang dia itu pernah mencolek, memegang seseorang yang lewat sini. Jadi dia itu bermaksud supaya mengingatkan orang-orang itu, hati-hati, di sini ada longsor. Sebentar lagi akan longsor. Di sini rawan longsor, seperti itu. Tapi orang yang disentuh itu nggak mengerti. Ya karena mungkin orang awam yang nggak pernah lihat makhluk halus, akhirnya ketakutan dan menganggap dia ini jahil. Saya pernah habis mancing, bawa motor, bawa ikan. Dari sini muncul tangan gede lah gitu, berbulu. Lepas-lepas mau masuk kampung saya, baru dilepas. Oke, jadi sebetulnya kehadiran makhluk halus atau sosok-sosok ini tidak selalu mengganggu, melainkan bisa juga memberikan firasat. Seperti aba-aba ya? Oke, ada sebuah gubuk, Rut. Kenapa? Ada yang datang di sana. Di mana? Salam. Dari sebelah sana. Ada seorang laki-laki, dia berpakaian seperti petani. Dia memakai topi caping, topi bambu. Dia tiba-tiba muncul dan dia itu membawa pacul. Dia menggali di sini. Dia menggali di sini. Apa yang dia gali, Rut? Apa ada sesuatu di sini? Salam.
Oke, jadi Rudy lagi coba untuk komunikasi dengan sosok Dengan yang ada di siapa? sini. Saya bicara ini. Ada seorang petani katanya. Lukman. Lukman. Dulu tempat ini di tempat ini itu ada seorang petani yang hidup. Dia bernama Lukman. Tinggal di sini gitu. Dia tinggal di sekitar sini dan dia biasa melakukan aktivitas layaknya petani. Kemudian Lukman itu apa hubungannya dengan sosok ini? Nggak ada, Tas. Dia ini orang yang dulu pernah hidup dan tinggal di sekitar sini. Dia umurnya sekitar 56 tahun. Dan dia dulu meninggal 1972. Aku belum lahir malah itu. Ya, sudah lama sekali. Boleh tahu penyebab meninggalnya dan kenapa sosok ini ada di sini mungkin, Ruth? Meninggal. Kenapa? Kalau boleh tahu? Kelelahan. Kelelahan. Oke. Jadi meninggal karena terlalu giat bekerja. Sebetulnya itu adalah hal yang positif ya bekerja, tapi malah Iya. sesuatu yang terlalu itu memang tidak baik ya. Bekerja memang positif, tapi kita butuh istirahat Betul. juga. Oke, apa yang menyebabkan sosok ini mendiami tempat ini mungkin? Karena dulu dia di sini, di sekitar sini. Jadi dia tetap mau ada di sekitar di mana dia waktu masih hidup ya, Ruth? Dan sekarang akhirnya dia menempati tempat ini dan mengulang-ulang pekerjaan semasa dia hidup dulu. Mungkin kamu bisa bantu tanyakan sosok besar hitam yang tadi kita lihat, apa ada kaitannya dengan sosok ini atau dia tahu sesuatu mungkin tentang sosok yang kita temui sebelumnya? Dia bilang dia nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya nggak terlalu peduli dengan dia. Tapi yang saya tahu, memang dia suka pindah-pindah dari tempat ini ke sana, dan sekitarnya. Tapi aku dengar langkah kaki loh tadi. Kamu dengar gak sih, Ruth? Suara rumput-rumput yang bergesekan. Ada suara langkah kaki dan juga daun-daun yang bergesekan. Kamu dengar gak? Siapa itu? Si hitam besar. Dia di belakang. Gak bisa naik. Hop. Kenapa? Dia bilang, kalau mau tahu tentang pesugihan, cari aja sosok dekat sungai. Sungai? Ini sungainya di mana ya? Soalnya dari tadi sekeliling kita tuh pohon semua loh, Ruth. Tadi kita datang dari sana, ya kan? Di sana tadi nggak ada sungai. Nggak ada. Ada sumur tapi sungai nggak ada. Mungkin ke arah sana, Tas. Yaudah coba Ayo. kita ke sana ya. Sebelah mana ya? Tadi dia bilang sungai ya. Tas, Kenapa Ruth? ada makhluk jahat yang ngikutin kita. Takut. Kenapa Ruth? Kamu rupanya ya. Ada sosok apa di sini, Ruth? Ini kan perempuan yang tadi ya. Kenapa? Ini perempuan yang di sumur tadi. Yang nangis di sana tadi. Ngapain dia di sini? Kenapa apa dia dekat sumber air? Sumur identik dengan air. Ngapain? Kamu mau celakain saya? Dia menyeringai. Itu maksudnya apa ya, Ruth? Aku takut dia niat jahat gitu loh, Ruth. Berarti kamu suka jahat ya? Suka usil ya? Tas, Kenapa? ternyata si perempuan ini
Kenapa? Ini perempuan yang jahat. Oke, tadi kamu bilang dia penuh kesedihan. Apa kejahatan yang dilakukan itu ada suatu sebab? Ingin balas dendam atau apa mungkin, Ruth? Dia suka ganggu orang yang lewat sini. Dia numpang di jok belakang motor. Dia duduk di jok belakang motor orang lewat sini. Terus kemudian dia bikin orang ketakutan lewat sini. Terus pernah juga dia katanya menyurupi orang. Jadi dia bikin orang kerasukan. Kalau kesurupan mah banyak. Biasanya itu cewek, misalkan orang nih ya kayak anak-anak nih pacaran di sini, tahu-tahu kesurupan aja gitu. Jadi bisa dikatakan sosok ini adalah sosok yang mengganggu masyarakat yang ada di sekitar sini. Dan dia bilang dia benci orang yang pacaran. Oke. Berarti tempat ini juga sering digunakan untuk pacaran. Oh ya. Kenapa, Ruth? Kamu ngerasain apa? Diam. Dia nggak kasih kita ketemu sosok di sungai. Kenapa? Tapi alasannya apa? Dia nggak bolehin kita, nggak ngizinin kita ketemu sosok itu. Kenapa? Alasannya apa gitu loh, Ruth? Ruth, mau kemana, Ruth? Saya nggak takut sama kamu. Ternyata dia ini salah satu korban imbas buruk dari pesugihan. Yang dibahas orang-orang. Oke, jadi aku jujur baru tahu kalau pesugihan itu harus ada tumbalnya. Pesugihan itu bisa macam-macam. Bisa tumbalnya dari binatang sampai manusia. Dan biasanya setelah pada waktu yang ditentukan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung si pelaku. Misalnya dia akan menjadi budak si makhluk itu di alam gaib atau Apa itu? Kamu denger bunyi gak sih? Ada yang gerak-gerak di atas, sumpah. Aku gak bohong. dia pindah ke atas sana. Hei, hati-hati, kita agak menjauh aja. Apa gara-gara kamu tantangin tadi, Ruth? Saya nggak menantang dia, Tas, tapi dia yang mengancam. Kenapa, Ruth? Kenapa? Kenapa? Aku gak ngerti. Dia hilang. Yaudah, ayo kita lanjutin perjalanan kita, tapi hati-hati. Kenapa berhenti di sini? Perasaan saya makin nggak karuan. Kayaknya ini yang dimaksud tempat ini. Tempat apa? Pesugihan atau gimana? Kenapa, Ruth? Ada apa di Kamu sini? lagi. Ngapain kamu ngikutin saya? Jangan ke sana katanya. Kemana? Jangan ke sana, kemana? Jangan ke sana. Apa urusannya sama kamu? Dia bilang jangan ke sana. Berarti ada sesuatu di sana, Ruth. Dia hilang. Hilang lagi. Kamu Tapi dengar sesuatu nggak? air, Dari sana. air. Tim, hati-hati, ini jalannya kecil banget. Banyak bambu-bambu yang jatuh. Wow. Ruth, awas jatuh, Ruth. Wow. Saya boleh minta night vision, Tim? Tim, boleh tolong dimatiin lampunya, kita pakai night vision. Oke, bisa jadi Kak Rudy lagi coba komunikasi dengan
sosok yang menempati tempat ini. Tim tetap berjaga ya, jangan ada yang bengong. Jangan ada yang ngelamun, saling ingetin antara satu dengan yang lain. Supaya kita syutingnya juga tetap aman ya. Ada sesuatu mendekat. Sosok seperti apa boleh boleh dijelaskan Kak? Sosok seperti apa yang menempati tempat ini Kak? Ada sesuatu dari arah sana mendekat. Ruth, hati-hati. Sosoknya seperti apa Ruth, bisa digambarkan? Dia hitam besar. Tapi bukan yang tadi kita temuin di tempat longsoran tadi. Ini yang baru. Sosok lain ya? Sosok yang mirip dengan dia. Aku dengar Tapi suara-suara. bedanya yang ini, dia wajahnya itu agak lancip seperti wajah anjing. Menyerupai hewan. Hati-hati. Saya nggak mau cari masalah di sini. Ruth, hati-hati. Saya cuma datang baik-baik. Kamu tahu tentang pesugihan itu? Tim, jangan ada yang bengong ya, Tim jangan ada yang bengong, Tim. Dia pelakunya. Dia sosok yang dipuja itu. Apa itu? Banyak sekali anak buah kamu ya. Ruth, kita perlu nyalain lampu nggak sih, Ruth? Dia ini sebenarnya nggak terlalu peduli sama orang-orang yang memuja dia. Ketika dia dikasih persembahan macam-macam seperti makanan, kelapa, bunga, dan lain-lain, dia terima dengan senang hati. Tapi dia ini nggak terlalu peduli dalam artian kekayaan-kekayaan yang diharapkan dari dia, yang diharapkan oleh orang-orang pemuja itu sebenarnya nggak ada. Terus sosok yang sebelumnya itu perempuan, dia bilang dia korban dari pesugihan, maksudnya apa itu, Ruth? Siapa perempuan tadi itu? Ruth, aku takut. Kita boleh sambil nyalain lampu aja nggak sih, Ruth? Ruth, kita nyalain Perempuan lampu ya. itu sudah menjadi anak buahnya. Ruth, bisa nggak kita sambil? Saya nggak mau ribut. Ya. Dia kesal karena kita datang. Kita datang bukan untuk memuja dia, tapi untuk banyak tanya. Ruth, kita nyalain lampu aja yuk, Ruth. Boleh lampunya dinyalakan lagi? Tim, nyalain aja deh lampunya, Tim. Ruth, kamu boleh ceritain mungkin apa yang tadi kamu lihat dan kamu rasain ketika coba komunikasi sama mereka? Sebenarnya dia nggak meminta para manusia untuk memuja dia, untuk melakukan pesugihan ini. Tapi ya ada aja manusia yang sesat, yang putus asa, yang sudah hilang arah, bergelap mata. Dia datang ke sini untuk melakukan itu. Oke. Apa ini? Apa tuh? Kamu temuin apa, Ruth? Apa itu? Sesuatu yang dibungkus dengan kain dan juga ada tali. Ada talinya di situ diikat. Apa itu, Ruth? Sini aku bantu. Mau aku bantu, Ruth? Ini sebentar. Apa itu? Ini kayak semacam syarat. Ada rambut dan potongan kain. Oke. Ini biasanya kalau seorang pelaku pesugihan, dia mempersembahkan tumbal, salah satunya dengan cara ini. Ini adalah rambut calon korban dan ini potongan kain dari pakaian yang biasa dikenakan korban. Di sini udah angker dari dulu, Pak. Semacam kayak di sini nih, di bawah nih. Itu tempat pembuangan ini, orang semacam pesugihan gitu. Kalau gak dibuang ke sini, dia bakal lari lagi ke rumahnya. Kamu bilang tadi sebelumnya dia suka minta kayak kelapa atau suguhan yang lain. Tapi ini rambut, berarti melibatkan manusia ya? Atau ada korban? Atau jangan-jangan perempuan yang tadi itu kayak gini? Ini salah satu persembahan tumbal. Berarti adanya pesugihan itu benar di sini ya?
benar, tapi apa, Rut? tapi mereka itu salah meminta sama makhluk ini. Karena sebenarnya makhluk ini tuh nggak mengabulkan apapun. Beberapa kali terhalang oleh sosok astral yang tak ingin agar misteri pesugihan terungkap, kami tetap lalui hingga penemuan barang penanda proses pesugihan pun muncul. Bagaimana Rudi dapat menetralisir energi negatif yang ada pada benda pesugihan tersebut? Perasaan saya makin gak enak, kayaknya kita ke atas aja. Kita naik aja. Rut, itu nggak apa-apa dibawa, itu barang soalnya bukan dari kita loh, Rut. Mau ditaruh lagi atau Iya. gimana? Kita harus musnahkan benda ini. Karena ini bahaya, ini harus dinetralisir dulu. Caranya gimana, Rut? Kenapa? Mau kita kubur atau gimana, Rut? Kita kubur. Dan kata Kak Rudi tadi sempat dijelasin bahwa itu adalah calon korban yang ditumbalkan untuk sebuah prosesi pesugihan. Iya. Kenapa, Rut? Saya ngerasa kayak semacam ada bau busuk. Bau busuk ini melebihi bangkai binatang. Biasanya bau ini bau bangkai manusia. Maksudnya mayat manusia gitu? Betul. Yang dibuang ke sini. Oke. Rut, tadi kan kamu sempat komunikasi sama makhluk yang ada di sini kan? Katanya dia meminta suatu imbalan dari prosesi pesugihan. Dan tadi kita juga sempat nemuin benda kayak kain dan juga rambut manusia. Atau jangan-jangan korbannya atau mayatnya sengaja dibuang di sini sebagai bentuk persembahan untuk pesugihan itu atau gimana, Rut? Kalau yang saya tangkap di sini, ada beberapa kasus. Ada yang memang berhubungan dengan pesugihan itu. Kalau mayat pesugihan itu nggak dikubur tapi dibuang ke air. Ada pengalaman tuh Pak, saya lagi mancing tuh, pas saya lihat tuh ada itu Pak, ada semacam mayat itu kan di tempat ininya, tempat apa tuh buat menghanyutkan itu orang pesugihannya. Rut, apa kita ke tempat yang lebih nyaman ya? Soalnya bau banget di sini, Rut. Iya, ayo. Ya. Oke, Kak Rudi, kita sekarang udah ada di tempat yang jauh lebih nyaman dibandingkan tempat sebelumnya. Dan aku jadi tahu satu hal malam hari ini, kurang lebih aku udah bisa tarik garis kesimpulan karena tadi Kak Rudi udah coba komunikasi juga kan dengan sosok-sosok yang ada di situ. Seperti tadi yang sudah kita lalui, memang yang namanya pesugihan itu kan adalah jalan instan. Dan perbuatan itu pasti ada resiko, selalu ada resiko yang sangat besar. Apalagi makhluk-makhluk itu pun belum tentu bisa mengabulkan permintaan dari si pemujanya. Bisa aja itu semua cuma tipu daya yang mengakibatkan akhirnya si pemuja itu membunuh, menumbalkan orang lain, atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Yes, benar. Karena memang ternyata ketika kita mengunjungi tempat ini kita sama-sama tahu bahwa mitos adanya pesugihan itu memang ternyata benar adanya. Untuk media persembahan yang kebetulan tadi kita sudah musnahkan juga. Mudah-mudahan gak ada korban lagi dan kalau bisa ke depannya mungkin pemirsa yang nonton di rumah juga ini bisa jadi sebuah pelajaran yang sangat berharga malam hari ini. Bahwa dikatakan juga tadi meskipun kita sudah melakukan ritual tersebut bisa jadi tidak diberikan. Ya, jadi jangan menduakan Tuhan. Kalau memang mau sesuatu, kerja keras, usaha sendiri untuk dapetin itu. Dan ternyata memang benar adanya sosok-sosok gaib atau makhluk halus yang menempati setiap tempat yang kita kunjungi. Bahkan dari tempat pertama yaitu adalah sebuah rumah joglo yang berada di Pancawati. Dan ternyata sosok yang aslinya menempati tempat itu dari semasa aktif adalah seorang kakek-kakek ya. Dari jauh, tepatnya dari Jawa tadi ya. Dia adalah makhluk halus yang dia dari Jawa datang ke situ. Tapi memang sekali lagi kakek itu tidak mengganggu sama sekali. Bahkan selama prosesi syuting juga tadi nggak menimbulkan apa ya gangguan yang terlalu besar. Hanya saja ingin menunjukkan eksistensinya mungkin melalui suara, kemudian melalui gerakan yang ada di sekitar kita seperti pohon-pohon yang tadi coba bergerak. Tapi itu hanya mencoba untuk berkomunikasi. Namun keberadaan mereka memang berdampingan dengan manusia yang mana kita harus
bisa saling menyesuaikan. Dan mereka di sini hadir tidak bermaksud untuk mengganggu. Bahkan tadi ada sosok juga yang coba berkomunikasi dengan manusia adalah tujuannya memperingatkan akan adanya bencana tanah longsor. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami hari ini, saksikan terus perjalanan kami menelusuri tempat-tempat dengan penuh cerita mistis, mitos, dan juga mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.